Nabi SAW ketika melakukan satu peperangan yang sangat besar yang kita kenal dengan Perang Badar. Dan Perang Badar itu juga terjadi di bulan Ramadan. Para sahabat mereka berperang dalam keadaan puasa. Ulama menyatakan dalam kitab sejarah, dalam kitab tarikhnya, bahwa Perang Badar terjadi di Sobihatus Sabi Asyar min Ramadan, di pagi hari tanggal 17 daripada bulan Ramadan. Tentunya kita tahu perang ini perang yang sangat besar, sehingga diberi nama Badar Al-Kubra. Kenapa perang ini disebut perang yang besar? Sebab umat Islam waktu itu dalam keadaan tidak siap untuk berperang, dalam persenjataan yang seadanya, jumlah yang sangat minimal. Sedangkan kuffar Quraisy mereka dengan jumlah yang sangat besar, persenjataan yang sangat lengkap. Kisah yang sangat populer kita tahu, tentunya bukan kisah ini yang mau kita bawa. Pelajaran daripada kisah ini, setelah kemenangan diraih oleh umat Islam, ketika di perjalanan pulang Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, bersiap-siap, siap-siap kalian," kata Nabi, "setelah ini kita akan perang yang lebih besar lagi." Para sahabat kebingungan. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, perang yang tadi kita lalui bagi kami sudah cukup besar, sangat besar sekali. Apakah ada yang lebih besar dari perang tadi, wahai Rasulullah?" Tanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW menjawab, "Iya, ada," kata Nabi Muhammad. Apa itu? Mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu. Perang yang lebih besar daripada perang fisik, yaitu perang untuk kita mengendalikan daripada hawa nafsu kita. Dan itulah makna sabar, makna sabar yang sesungguhnya ketika seseorang dapat mengendalikan hawa nafsu. Kenapa kita perlu mengendalikan hawa nafsu? Karena pada umumnya nafsu manusia itu la'ammara bisu, mengajak orang itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu dalam diri kita ini mengajak kita untuk melanggar perintah Allah. Perang fisik mungkin orang bisa, 1 lawan 3 mungkin dia bisa menang. Tetapi ketika dia menghadapi dan melawan diri sendiri, belum tentu dia bisa menang. Karena diri kita ini akan selalu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, nafsu yang ada dalam diri kita. Oleh karenanya, itu yang penting dan perlu untuk kita lawan hawa nafsu. Maka bulan Ramadan inilah bulan yang tepat untuk kita menata dan melawan dan memerangi daripada hawa nafsu tadi, agar jangan sampai nafsu kita menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nafsu kita menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kesempatan yang belum tentu tadi berulang. Belum tentu kesempatan ini Allah berikan lagi kepada kita. Maka kita gunakan waktu sebaik mungkin, sisa daripada umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan ibadah sebanyak mungkin, dengan ibadah yang wajib maupun ibadah sunnah yang diganjar dengan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sukses melawan hawa nafsu di bulan Ramadan, kita bisa menata waktu untuk ibadah di bulan Ramadan, insya Allah kita akan sukses pula beribadah di bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan. Kita akan sukses pula menata waktu kita di bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan. Akan tetapi, kalau kita gagal melawan hawa nafsu kita di bulan Ramadan, gagal kita menata waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka sudah dipastikan kita pun akan kalah. Kita pun akan kalah dengan hawa nafsu kita di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Kita pun akan kalah dalam menata waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan lain setelah daripada bulan Ramadan. Sebab setan akan balas dendam. 1 bulan ia merasa kalah, 11 bulan ke depan dia akan dendam kepada kita manusia. Dia akan semakin bersemangat untuk menjerumuskan kita di dalam kemaksiatan. Ini waktu yang tepat, jangan kita sia-siakan lagi bulan ini. Perbanyak amal ibadah kepada Allah,
tinggalkan daripada hal-hal yang tidak penting, tinggalkan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, sebab itu hanya akan membuang-buang daripada waktu kita, akan sia-sia kita punya waktu. Dan Nabi SAW menegaskan dalam satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Kata Nabi SAW, kalau kita ingin melihat baiknya Islam seseorang, dia selalu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Kita ingin melihat dan menilai orang ini baik dalam beragama, baik dalam imannya, dia selalu meninggalkan hal yang tidak penting, dia selalu meninggalkan hal yang sia-sia, dia selalu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau hal yang tidak manfaat dan tidak penting saja kita dianjurkan oleh Nabi untuk meninggalkannya, apalagi hal-hal yang haram, apalagi hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.